rusaknya demokrasi ini yang disebabkan oleh Bapak ini. Bersama-sama mari kita doa bareng-bareng. La ilaha illallah wa anta ya jabar 9 kali. Mulyono bin Wijianto Noto Miharjo 3 kali. Terus kita doakan semoga Bapak Mulyono beserta keluarganya, beserta antek-antek pejabat korupsi yang merusak demokrasi bangsa ini memperoleh balasan yang setimpal, gak cuma di akhirat, di dunia juga kan sampai ke 7 turunannya mereka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dilansir dari tempo.co. Jadi PDIP usung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat. Jadi Puan sampai mengatakan kita lihat sampai nanti sore. Nah, ini ada juga berita lainnya yaitu dari tempo.co. PDIP Jawa Barat sebut punya calon kejutan untuk Pilgub Jawa Barat. Nah, apakah kira-kira Anies Baswedan akan dicalonkan di Jawa Barat? Jadi sepertinya memang PDIP memberi kejutan, bisa saja ini adalah benar ya. Jadi sepertinya memang tukar guling ya kalau kita lihat. Jadi Ridwan Kamil mencalonkan di DKI Jakarta. Nanti kemungkinan bisa saja jika benar Anies Baswedan dicalonkan di Jawa Barat oleh PDIP. Kalau kita lihat sebenarnya ini PDIP memikirkan 2 kali karena kita pernah mendengar statement dari Deddy Sitorus, kader PDIP, menginginkan Anies Baswedan menjadi tim sukses dari Pramono Rano Karno di Jakarta ya, supaya bisa merebut suara di Jakarta, bisa memenangkan kontestasi Pilgub di DKI Jakarta, sehingga kader PDIP sangat menginginkan Anies menjadi tim suksesnya selain Ahok. Nah, karena pertimbangan tersebut, daripada Anies Baswedan tidak dicalonkan di mana-mana, sehingga PDIP memikirkan ulang untuk mencalonkan Anies di Pilgub DKI Jakarta. Nah, ini kembali kepada Anies Baswedan apakah menerima tawaran tersebut. Sebenarnya ini menjadi pertimbangan ya, karena jumlah pemilih di Jawa Barat cukup besar ya, dan ini menjadi pertimbangan untuk elektoral di Pilpres 2029 mendatang. Jadi kalau bisa memang Anies Baswedan, kalau benar-benar PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat, seharusnya Anies harus menerima tawaran dari PDIP supaya Anies Baswedan tidak tenggelam begitu saja ya. Kalau misalnya Anies gagal di Pilgub DKI Jakarta, maka kesempatan Anies adalah kalau itu benar bisa di Jawa Barat, maka ini akan menjadi kesempatan untuk Pilpres 2029 mendatang. Memang kita lihat cukup banyak yaitu pendukung relawan Anies Baswedan, bahkan masyarakat Jakarta menginginkan Anies Baswedan supaya dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta. Tetapi kalau kita lihat di sini memang dari awal Anies sudah dijegal ya oleh semua partai politik supaya tidak maju, dan ini menjadi ketakutan bagi Mulyono, sehingga Mulyono melakukan manuver politik merangkul semua partai politik untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan. Sampai juga terdengar dari kader PDIP sendiri yaitu Deddy Sitorus dengan mengatakan bahwa Mulyono mengirimkan bom ya kepada PDIP, sehingga PDIP mengurungkan atau membatalkan niatnya mencalonkan Anies Baswedan. Jadi kita tahu bahwa penguasa melakukan berbagai manuver supaya Anies tidak bisa eksis lagi ya di Pilgub DKI Jakarta. Dan ini menjadi hambatan nanti bagi Samsul untuk mencalonkan diri di Pilpres 2029, atau mungkin menjadi hambatan juga bagi Prabowo. Kalau kita lihat bisa saja Prabowo ya mengambil alih strategi yang dilakukan Mulyono sehingga menghambat Anies Baswedan untuk dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta. Baik, coba kita lihat ya beberapa komentar dari netizen ya atas gagalnya Anies Baswedan dicalonkan di DKI Jakarta. Dengan melihat dinamika politik sekarang, sejujurnya gue sangat menyayangkan dan sedih juga ya melihat Anies tidak jadi ikut Pilgub DKI. Ada saran infonya itu Anies buat partai aja gitu, biar nggak dijegal sana sini kayak sekarang. Nah, kalau misalkan Anies bikin partai, gimana? Kalian mau ikut atau tidak? Kalau gue sih ikut, gue akan jadi kadernya. Karena yang gue lihat sih Anies itu orang yang konsisten dan komitmen.
sayang banget orang sehebat dia, sejujur dia itu malah disia-siakan gitu loh. Kalau lo gimana? Mau gabung atau enggak? Walaupun ya gue juga sih suka politik, tapi belum mau masuk partai politik gitu loh. Ya sekarang tinggal kalian gimana. Nah, semua relawan menginginkan memang Anies Baswedan membangun partai politik, tetapi di sisi lain itu perlu dana yang cukup besar ya untuk membangun sebuah partai politik. Dan kita tahu bahwa Anies Baswedan bukan seorang pengusaha, bukan seorang entrepreneur sehingga bisa sanggup membiayai sebuah partai politik. Tetapi yang perlu dipikirkan untuk jangka pendek ke depan adalah bagaimana Anies Baswedan ini bisa berkontestasi di Pilgub ya. Tidak perlu kita berharap di Pilgub DKI Jakarta. Semoga harapan dia bisa diusung di Pilgub Jawa Barat sehingga Anies pun tidak bakalan sirna atau redup popularitasnya di Pilpres 2029 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan warga Jakarta, tapi bagi para warga Jakarta yang mendukung Anies, saya turut berbela sungkawa, mengucapkan duka yang mendalam karena pemimpin Anda telah dikibuli oleh Partai PKB, oleh Partai Nasdem, dan oleh Partai PKS. Sehingga karena kibulannya ini, Anies tidak bisa masuk atau mencalonkan diri sebagai orang independen. Kemudian diberikan PHP oleh PDI Perjuangan. Jadi emang sudah tragis Pak Anies kali ini. Saya karena tidak menjadi pemilih, maka bagi saya pribadi tidak pengaruh apa-apa. Cuma saya hanya prihatin aja kepada rekan-rekan yang saya yakin sangat mencintai Pak Anies, karena perilaku 5 tahun Pak Anies menjabat DKI itu dianggap sangat bagus, menolong fakir miskin, tidak ada pilih-pilih agama, yang miskin diangkat, yang kaya dipertahankan, tidak ada pro Kristen, pro Islam, semua sama di mata Anies dalam menolong atau membantu rakyatnya. Nah, bagaimana solusinya untuk memberikan istilahnya sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada Pak Anies? Ya, kalau menurut saya itu dapat diwujudkan dengan adanya gerakan tidak memilih kan, karena emang yang ada tidak ada yang dipilih gitu ya. Nah, jadi saya juga kasihan sama Pak Anies yang di awal diusung oleh Nasdem ibarat seorang gadis setelah dipinang, dilamar, lalu dicampakkan setelah ada orang lain yang meminang. Pak Anies harus sabar, semua yang terjadi itu kehendak Allah, dan pasti Allah akan memberikan yang terbaik jika itu yang terbaik buat Pak Anies. Semoga saja tetap berjuang untuk kesejahteraan rakyat dengan cara yang Pak Anies punya, yang Pak Anies miliki. Misalkan harapan saya sih Pak Prabowo bisa menggandeng Pak Anies untuk menjadi menteri, karena kemampuan Pak Anies, dan justru itu akan menjadikan rasa
orang-orang yang mencintai Pak Anies itu terobati dengan adanya dipilihnya Pak Anies menjadi menteri di era Pak Prabowo. Saya yakin Pak Anies tidak ada masalah karena semuanya itu perjuangan untuk umat. Bergabung bersama Prabowo ya tidak akan mungkin ya, karena sebelumnya kita juga pernah mendengar bahwa di Pocor Halus Anies pernah ditawarkan kursi menteri di pemerintah Prabowo supaya tidak maju di Pilgub DKI Jakarta. Tapi kalau kita lihat memang Anies tidak mau menerima karena dia tidak mau mengkhianati perjuangan para pendukungnya di Pilpres kemarin ya. Jadi Anies mungkin ingin berjuang di Pilgub saja dan memang terpisah daripada cengkraman penguasa sekarang ya. Anies tidak bakal mungkin melebur bersama penguasa apalagi di pemerintah Prabowo. Apalagi Prabowo sampai sekarang tidak bisa melupakan Anies, kata-kata Anies yang mengatakan memberi nilai yaitu 11 dari 100. Tentunya Prabowo di Kementerian Pertahanan. Gak kaleng-kaleng guys, itu ternyata beritanya itu benar. Hari ini Ridwan Kamil, Suswono, dan Pramono Agung Rano Karno daftar ke KPU DKI Jakarta. Menurut kalian PDIP ini kayak jurus bunuh diri ya? Udah pasti kalah, karena gak ada yang kenal Pramono Anung itu siapa. Apalagi lihat tweet-tweetnya di masa lalu, mesum semua. Dan kalian pasti tahu lah siapa dalamnya. Habis ada pengumuman si Pramono Anung daftar KPU, pihak istana ini ngasih reaksi kalau orang-orang terbaik layak maju. Emang si Pramono ini siapa? Emang terbaik? Emang prestasinya apa? Jadi terkonfirmasi dari berita pada tanggal 26 Agustus 2024 waktu PDIP hendak melakukan pengumuman kader yang maju pilkada. Terus waktu itu Pak Anies juga diundang. Ternyata pada saat itu juga keponakan Bu Mega diperiksa KPA RI, dan pada saat PKB memunculkan nama Anies, PKB dilaporkan ke Kumham. Kalian cek beritanya nih, KPK periksa keponakan Megawati Rian Dediano terkait kasus DJKA. Dan pada tanggal 27 Agustus juga mantan Sekjen lapor ke Kemenkumham soal konflik internal PKB. Orang-orang yang bakal ngusung Anies ini udah dijegal duluan sama Jokowi. Ini ada alasan kenapa KPK ini dilemahkan sama Jokowi, dan orang-orang yang banyak korupsi ini banyak banget juga gak ketangkep. Contohnya kayak gini nih licinnya nih, jadi biar kalau pas ada kayak gini-gini biar anaknya ini bisa maju, keluarganya bisa maju, jadi orang-orang yang punya kasus ini ditahan dulu. Ketika mereka ini melakukan sesuatu yang gak sama kayak si Jokowi, akhirnya mereka ini bakal disandera kayak gini. Contohnya kayak PDIP mungkin bakal waktu itu mungkin akan ngumumin Anies, tapi karena ada kasus ini akhirnya mereka gagal buat nyalonin Anies karena mereka sendiri tersandera dan banyak kader-kader mereka sebenarnya yang korupsi. Rusaknya demokrasi ini yang disebabkan oleh Bapak ini. Bersama-sama mari kita doa bareng-bareng, la ilaha illallah wa anta ya jabar 9 kali. Mulyono bin Wijianto Noto Miharjo 3 kali. Terus kita doakan semoga Bapak Mulyono beserta keluarganya, beserta antek-antek pejabat korupsi yang merusak demokrasi bangsa ini memperoleh balasan yang setimpal, gak cuma di akhirat, di dunia juga, kan sampai ke 7 turunannya mereka. Amin. Masyarakat maupun netizen aja tahu ya skenario gagalnya Anies Baswedan menuju Pilgub DKI Jakarta. Jadi tidak usahlah partai pengusung itu bersilat lidah ya. Masyarakat itu tidak bodoh, sudah tahu bagaimana track record daripada Mulyono, yaitu menjegal Anies Baswedan mulai dari Pilpres kemarin sampai Pilgub. Jadi memang Anies ini adalah permata yang memang cukup ditakutkan oleh penguasa di pemerintah Mulyono ini. Dan bukan hanya Mulyono kita lihat ya. Jadi Prabowo juga cukup takut dengan Anies Baswedan dan ini akan bisa menghambat Prabowo yaitu untuk maju di Pilpres 2029. Begitu juga dengan Mulyono, ini akan menghambat anak kesayangannya yaitu Samsul untuk maju di kontestasi 2029 mendatang. Jadi mulai dari sekarang lah Anies tidak akan diberi kesempatan untuk mencalonkan diri di Pilgub DKI Jakarta. Mudah-mudahan memang ada kabar yang menarik ya, yang bagus dari PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.